Permisi ya Pak. Ya. Sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu Pak. Saya Hasna dari mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Dan di sini saya minta waktunya dari Bapak untuk melakukan wawancara singkat Pak. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak dan Bapak asli mana? Oh, nama saya Bapak Asmani. Ya. Bapak Asmani. Tempatnya sekarang lokasinya ada di Semarang Mangkang. Semarang Mangkang ya Pak. Sebelumnya ke sini tuh buat apa Pak? Jalan-jalan atau? Jalan-jalan sama tadi itu kan pergi sama anak-anak sama istri ke Aneka Jaya sekalian mampir jalan-jalan di lapangan. Oh, jadi kalau sore biasanya juga sering jalan-jalan gitu ya Pak? Ya, betul. Oh iya Pak, kan kita ini dapat tugas untuk wawancara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya Bapak udah pernah dengar tentang hak dan kewajiban warga negara? Belum tahu. Belum tahu ya Pak. Jadi untuk hak warga negara itu sesuatu yang kita dapatkan dari negara, tetapi setelah kita melaksanakan kewajiban, misalnya ya Pak, kita dapat hak untuk mendapatkan pendidikan gitu. Jadi dari negara ada sekolah dan kita nggak memandang itu siapa berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti kalau contoh sederhananya, kalau di jalan nih Pak, kan kita ada kewajiban untuk membayar pajak ya Pak. Nah kita juga berhak untuk menggunakan jalan yang ada di Indonesia baik dimanapun, karena kita sudah melakukan kewajiban berupa membayar pajak. Kalau bayar pajak nih Pak, dari Bapak sendiri apakah rutin atau kadang masih nunda bayar pajak? Kadang-kadang. Kalau rutin juga. Oh, nggak rutin. Kalau pajak itu per bulan atau per tahun gitu ya Pak? Per tahun ya. Iya. Ada tanggalnya nggak Pak untuk bayar pajak itu, biasanya tanggal berapa gitu? Yang terakhir ini kalau belum bayar sudah 2 tahun tidak bayar ini. Oh, itu tahun nggak bayar Pak? Jadi pajaknya itu nabari kalau kurang lebih 80.000. 80.000. Oh, untuk contoh sederhananya itu ya Pak, dari pajak itu. Nah, kalau untuk mendapatkan pendidikan nih Pak, sebelumnya dari anak Bapak yang laki-laki itu tadi kelas berapa itu Pak? Udah masuk sekolah atau belum? Masuk, sudah kelas TK besar, mau masuk kelas 1. Oh, masuk kelas 1. Rencana mau disekolahkan di mana Pak? Ini karena dekatnya itu di lokasi saya itu sekolah SDN Gondorio. Gondorio? Iya. Oh iya. SDN Gondorio. Nah itu juga termasuk hak warga negara Pak, yang didapat anak Bapak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Serta karena pemilu kemarin nih Pak, Bapak ikut nyoblos atau enggak? Ya tetap ikut nyoblos kemarin. Nah di situ juga termasuk kewajiban kita untuk melakukan pemilu, karena kita juga berhak untuk mendapatkan pemimpin yang baik untuk memimpin negara ini Pak gitu. Nah mungkin dari penjelasan singkat saya, selain kewajiban bayar pajak, Bapak punya kewajiban apa lagi nih Pak untuk negara ini gitu, selain membayar pajak? Pajak, wes pemilu, wes. Oh ya. Apa yang kewajiban nih? Kewajiban ini sebagai warga negara. Pertanyaan rada angel nih Pak ya. Apa ya? Itu Pak, kalau di jalan raya nih Pak, pakai helm atau tidak Pak? Oh ya, pakai helm. Pakai helm. Nah itu juga kewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas Pak. Betul juga. Seperti itu. Pakai helm itu. Ya jadi kalau kita mau dapat bisa menggunakan fasilitas umum di jalan raya, kita harus melaksanakan kewajiban. Dan juga untuk misalnya ya Pak, kalau kita mau parkir itu juga tidak sembarangan kita diperbolehkan parkir tempat ya Pak. Iya. Seperti di jalan besar gitu. Nah mungkin untuk singkatnya pertanyaannya hanya ini Pak, karena kita ingin mengetahui seberapa tahu sih dari masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara. Untuk waktunya sebelumnya terima kasih Pak, dan semoga perjalanan hari ini menyenangkan bersama keluarga.
Mohon maaf, Oh. pertanyaannya kira kejawab. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ini hanya emang sederhana Oh, iya, untuk kita iya. mengetahui seberapa tahu sih tentang masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, terima kasih, Bapak. Iya. Siswi UIN Wali Songo jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mau mewawancarai adik dengan adik siapa namanya? Saya Cikrojo Pamungkas dari Sekolah MTS Fatahillah, tinggal di Ngalian, Kelas berapa, Dek? kelas 1 SMP. Oke. Karena di sini kan kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelumnya dia udah pernah mendapatkan materi itu nggak di pendidikan di pelajaran PPKN? Sudah. Nah, yang adik ketahui tentang hak sebagai warga negara itu apa? Sebagai warga negara mendapatkan bantuan, Terus apa lagi? terus mendapatkan perlindungan. Ya. Sebagai pelajar nih yang wajib adik dapetin apa? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan Ya. pendidikan. Nah, terus selama ini adik itu udah merasa mendapatkan semuanya atau belum? Saya sudah merasa mendapatkan semuanya. Tapi di lain itu kan ada juga yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban sebagai warga negara yang adik ketahui itu apa aja? Bukan sebagai warga negara. Mendapatkan Enggak, kewajiban berarti hal yang harus dilakukan. Contohnya apa? contohnya mendapatkan pendidikan sih. Tenang. Enggak apa-apa, santai aja dijawab aja, enggak apa-apa. Gimana? Kewajiban sebagai warga negara apa aja tadi yang adik ketahui? Mematuhi peraturan. Ya, terus Peraturan kayak contohnya nanti peraturan lalu lintas. Terus sebagai pelajar apa? pelajar Wajib apa? sebagai pelajar wajib Wajib. Wajib apa? wajib Loh, kamu sebagai pelajar wajib apa? wajib belajar. Ya, habis itu apa lagi? Satu lagi. Belajar Terus apa lagi tadi? Kewajiban kita. sebagai siswa. Enggak, ya kewajiban sebagai warga negara apa? Tadi ada apa? Bela Negara. negara. Nah, kalau kamu dengar bela negara, apa yang kamu ketahui? membeli produk dalam negeri. Apa lagi? Apa lagi? Benar ya, benar. Tapi maksudnya kan kamu udah tahu bahwa bela negara tuh kan biasanya orang-orang tuh kalau dengar kata bela negara yang diketahui ya membela negara dalam perang dan sebagainya. Tapi kamu udah tahu bahwa bela negara tuh mungkin maknanya bisa kita dengan mencintai produk-produk dalam negeri, terus tidak menyebarkan hoax dan lain-lain. Maksudnya kita berpartisipasi membela negara kan nggak hanya dalam perang tapi bisa dalam hal lain. Tapi kamu ngerti kan maksudnya? Ya ngerti tapi cuman gugup ngomongnya. Ya udah, makasih mau diwawancarai oleh saya. Gak usah gugup, udah selesai. Makasih banyak ya, Dek. Mau tanya-tanya nih Mas tentang PKN ya Mas. Dapat pelajaran nggak di sekolah? Dapat. Oh, sebelumnya itu namanya siapa Mas dan sekolahnya di mana? Nama saya Aska, sekolah saya di SMK Negeri 3 Kendal. SMK Negeri 3 Kendal. Dapat PKN kan? Ya, dapat. Ada pelajaran tentang hak dan kewajiban warga negara nggak? Ada. Ada. Masih ingat apa itu? Mulai dari hak warga negara deh. Hak sebagai warga negara. Lupa ya. Lupa. Jadi kalau hak warga negara itu hak yang kita punya sebagai warga negara, tetapi kita dapat hak itu kalau kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban warga negara itu
Kalau seperti halnya sesederhana menaati peraturan. Jadi kita kayak melakukan suatu hal untuk mendapatkan hak. Jika misal nih ya, kalau menaati peraturan, kita berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan umum seperti halnya ada trotoar bisa kita pakai untuk jalan kaki, dan jalan lalu lintas bisa kita gunakan jika kita menaati peraturan. Nah, kalau dari menaati peraturan sendiri, tahu nggak sih peraturan apa aja? Mungkin sesederhana di lalu lintas deh. Mungkin ya tidak melanggar ini ya, apa ya, trotoar digunakan sebagai mungkin Untuk jalan kaki. pemotornya masuk ke jalan trotoar itu ya, mungkin itu ya. Itu boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Ya karena itu mengganggu hak dari pejalan kaki ya. Nah, ya betul. Ya. Nah, trotoar itu digunakan untuk jalan kaki. Nah, kalau yang berkendara nggak boleh. Nah, kalau tentang bela negara nih, kalau dengar kata bela negara, yang di pikiranmu apa sih? Bela negara TNI. TNI ya? Ya. Nah, sebenarnya bela negara itu nggak harus TNI loh. Kalau bela negara cuma TNI berarti hanya mereka aja yang bisa, apa ya istilahnya, membela negara. Masa kita nggak bisa bela negara? Kalau kita bisa bela negara, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membela negara? Ya, kalau mungkin ya, kalau untuk anak sekolah seperti saya, Ya. kewajibannya ya belajar, Belajar, dan belajar apa, berkompetisi, lomba gitu iya. kan. Itu sih. Kalau dari belajar sendiri, rutin nggak nih belajarnya? Ya saya lebih sering belajar materi sendiri daripada materi dari sekolah. Kalau di SMK jurusan apa? Saya otomotif. Otomotif. Oh, berarti lebih banyak prakteknya ya? Ya, banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Terus mungkin kalau bela negara sederhana sendiri kan sekarang kita punya handphone, punya HP kan? Ya. Nah, mungkin dari itu kita nggak boleh nyebarin hoax. Nah, itu bisa jadi apa ya? Sebagai langkah untuk kita bela negara gitu. Kalau kita nyebarin hoax kan istilahnya informasi palsu ya. Nah, informasi palsu itu kan nggak benar gitu. Jadi kalau kita mengetahui hoax atau mengonsumsi informasi yang tidak benar, bisa jadi pikiran kita kan terpengaruhi, jadinya kan apa ya, salah paham sama hal yang seharusnya nggak benar gitu. Nah, kalau dari main HP sendiri nih, lebih sering main HP-nya atau lebih sering belajarnya? Saya belajar di HP. Oh, belajar di HP. Oh, nah itu juga termasuk apa ya? Ya bisa bela negara lah, kewajiban juga sebagai pelajar. Nah, terus kamu juga dapat hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, menurutmu kayak pendidikan di sekolahmu itu apa ya? Dari segi pelayanan pengajaran guru ataupun fasilitas itu sudah sesuai atau tidak sebagai murid di sana? Udah sesuai nih. Sudah sesuai. Kalau praktek pun juga sudah. Praktek ya dari fasilitas sudah ada semuanya. Ya, udah ada semua. Sudah ada semua. Oh, kalau gitu mungkin cuma ini ya secara sederhana dari kami itu terus belajar ya. Ya. Rencana setelah SMK ini mau ngapain? Mau kerja atau rencana Kuliah. dari kuliah? Boleh. Kuliah. Oke, semoga diterima ya di jurusannya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari Fakultas Wali Songo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi. Sebelumnya ini maaf mengganggu waktunya ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan dulu, namanya siapa, dari mana? Saya Raudi Ya, dari sekolah. sekolah. Aduh, kalau sekolahnya mending jangan disebut. Iya, iya. Sekolahnya ada Iya. di salah satu SMK di daerah Mijen. Kalau tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya di belakang LP. Belakang LP Kedung Pani, Iya. Wates. Ya, sebelumnya apakah Mbaknya tahu bilang tentang hak dan kewajiban warga negara? Kurang lebih pernah dijelasin sama guru saya. Ya. Kalau hak yang harus didapatkan oleh warga negara itu antara lain seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, terus hak kebebasan untuk beragama dan memeluk agama, terus hak untuk bekerja, terus
Udah sih kurang lebihnya itu. Kalau kewajibannya itu seperti harus membela negara, membantu TNI dan Polri sesuai dalam salah satu pasal UUD itu ada, saya pernah dengar. Terus selain itu, kalau sekarang kan zaman milenial banyak menggunakan sosmed, itu bisa juga dengan enggak menyebarkan fitnah atau hoax tentang negara lain, terus enggak menjelekkan negara lain. Ya, setelah itu apakah mbaknya udah mendapatkan hak dan melakukan kewajiban tersebut? Kalau menurut saya sendiri, saya sudah mendapatkan hak saya sebagai warga negara dan sudah melakukan kewajiban saya sebagai warga negara juga. Setelah itu mbaknya itu tahu nggak tentang bayangan mbaknya tentang bela negara? Bayangan saya tentang bela negara itu dengan tidak apa ya, tidak menjelekkan negara sendiri itu udah termasuk bela negara. Seperti misal ada negara lain yang membuat hoax tentang negara kita di sosmed. Nah, kita itu sebagai warga negara bisa untuk melindunginya dengan memberitahukan fakta yang sebenarnya. Ya kan zaman sekarang kan itu pakainya itu sosial media. Iya. Apakah yang bisa dilakukan kita itu dalam membela negara? Yang bisa kita lakukan membela negara ya. Kalau misal kita membuat atau mengenalkan tentang budaya kita kepada negara lain, apa di sosmed itu bisa nggak, Mas? Itu masuk nggak ya? Bisa sih. Oh, ya mungkin itu kurang lebih. Ya, cukup sekian ya Mbak. Makasih atas waktunya. Mau mewawancarai dengan Ibu siapa? Bu Yuli. Asli Semarang ya, Bu? Ya, betul. Mewawancarai tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelumnya Ibu udah sering mendengar hak dan kewajiban sebagai warga negara atau belum? Ya, dari kecil pastinya ya. Nah, menurut Ibu hak sebagai warga negara itu apa? Ini secara umum ya. Iya, boleh. Oke. Kalau kewajiban sebagai warga negara, tentunya kan pemerintah itu sudah menetapkan berbagai macam aturan, baik yang tertulis ataupun tidak. Nah, itu yang wajib kita lakukan. Itu namanya kewajiban. Kalau hak adalah sesuatu yang memang kita dapatkan, yang seharusnya kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban tadi. Nah, menurut Ibu selama Ibu hidup nih, Ibu sudah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara atau belum? Insya Allah sudah. Seperti apa Bu contohnya? Kewajiban membayar pajak, PBB, kemudian ketika saya gajian kan itu juga ada PPh yang dipotong. Ya, itu contoh kewajiban yang tertulis ya. Mungkin. Kalau kewajiban yang tidak tertulis mungkin itu kayak di sosial kemasyarakatan, misalkan apa ya Pak? Ya kayak kewajiban misalkan kerja bakti kayak gitu ya, itu kan sebenarnya nggak tertulis, tapi kan itu norma kemasyarakatan menurut saya, jadi harusnya ya kita terlibat. Kalau haknya sebagai warga negara, apakah Ibu sudah mendapatkan yang seharusnya atau ada beberapa hal yang sepertinya Ibu belum mendapatkan padahal Ibu telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Oke. Kalau di bidang kesehatan ini misalnya BPJS Kesehatan, karena saya sebagai peserta saya sudah merasa sudah mendapatkan hak saya. Walaupun menurut saya itu belum maksimal ya, dalam artian belum maksimal di sini adalah kesannya masih banyak diskriminasi. Mungkin nggak ke saya langsung ya, tapi yang saya rasakan masih ada kayak hitung-hitungan. Pemerintah di situ hitung-hitungan. Ada berapa dapatnya kelas seperti ini. Itu kan tidak seharusnya seperti itu. Harusnya pemerintah menyediakan sarana yang sama, misalkan ini untuk bidang kesehatan. Misalnya itu, kalau menurut saya untuk dalam hal hak ya. Itu contohnya. Tapi di lain hal, maksudnya hak-hak yang lain, apakah Ibu sudah mendapatkan seharusnya seperti hak untuk kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat menurut saya malah sekarang amat sangat dikasih tempat ya, karena kita kan zamannya sosial media. Walaupun menurut saya juga kadang mungkin itu yang kebablasan juga, karena tidak seharusnya ada beberapa hal yang itu private, jadi ya
ada beberapa hal yang seharusnya nggak diumbar di sosmed. Tapi menurut saya, memang saat ini menurut saya udah oke lah. Ya, walaupun menurut saya tetap ada yang kebablasan. Kalau menurut saya gitu. Selanjutnya, kalau Ibu mendengar kata bela negara, apa sih yang Ibu pikirkan tentang hal itu? Bela negara. Iya. Oke, kalau menurut saya, ketika suatu negara sedang menghambat dalam apa ya, ATHG itu ya, Iya. ancaman, tantangan, hambatan, Iya. gangguan, ya disitulah kita sebagai warga negara harusnya turut serta. Misalkan kalau yang usia 17 ke atas, cowok nih, mungkin ada apa itu kayak wajib militer kayak Iya. misalkan. Tapi kalau perempuan itu kan kayaknya di Indonesia enggak ya. Mungkin di beberapa negara komunis mungkin iya. Tapi kalau di Indonesia mungkin enggak. Itu sih menurut saya. Maksudnya kalau sekarang kan zamannya udah sosmed nih. Menurut Ibu bela negara yang cocok kita lakuin, karena kan nggak semua orang mungkin di bidang militer dan sebagainya yang bisa kita lakuin atau Ibu lakuin di sosial media ataupun dimanapun berada tentang bela negara itu apa? Apa ya Pak? Ya mungkin kita di dalam bersosial media itu Bijak. berkaitan ya Bersosial media dengan bijak misal, sopan. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu di wawancara. Oke, ya. Saya undur diri, makasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Oke teman-teman, kita saat ini sudah mencapai fase terakhir dari setelah kita wawancara beberapa narasumber nih di lapangan Ngalian. Jadi untuk narasumber pertama yang tadi saya wawancara adalah seorang bapak-bapak yang bertempat tinggal di Ngalian, di Mangkang. Nah, berdasarkan jawaban dari bapak tersebut bahwa tidak sepenuhnya masyarakat yang ada di Indonesia itu memahami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Mereka ya sudah mengetahui atau sudah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah hak dan kewajiban warga negara yang memang seharusnya mereka dapatkan dan mereka lakukan. Nah, untuk narasumber kedua tadi saya mewawancarai dengan seorang anak dari seorang siswa SMK. Nah, dari pandangan siswa tersebut pun juga dia sedang mendapatkan pelajaran PKN dari sekolahnya, tetapi dia belum bisa memberikan contoh-contohnya, tetapi juga tidak menyadari bahwa itu adalah hak dan kewajiban warga negara yang seharusnya dia dapatkan. Dan untuk bela negara sendiri masih awam di pikiran masyarakat dan siswa-siswa sekolah bahwa mereka memahami bela negara itu sekadar orang yang membela negara yang terlihat yaitu seperti TNI ataupun polisi. Padahal untuk secara lebih luasnya kita semua juga bisa melakukan aksi bela negara. Mungkin sekian dari saya, kita lanjut ke Halo guys. Jadi setelah tadi pertama saya mau wawancarai anak SMP, benar-benar dia sudah tahu bahwa haknya tuh apa, kewajiban dia apa. Selanjutnya dia juga tahu bahwa bela negara tuh bukan hanya sekedar kayak tugasnya polisi ataupun Polri, tapi juga sebagai pelajar. Nah, selanjutnya tadi saya mewawancarai ibu-ibu dan sungguh keren banget ibu-ibunya itu tahu bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara itu apa, dan bela negara yang bisa dilakukan di era saat ini itu apa. Dan benar-benar saya tuh amazed banget sama ibunya bahwa ya pendidikan itu tuh emang mampu merubah pola pikir kita sebagai manusia. Jadi pendidikan itu penting, namun bukan berarti orang yang masih di bangku pendidikan itu tahu akan dan sadar akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu saja sih dari saya. Selanjutnya lanjut ke Mas Maman. langsung, nggak usah banyak. Ya, setelah wawancara tadi saya menyampaikan kesimpulannya itu bahwa anak sekarang itu sudah tahu. Setelah wawancara tadi, mbaknya itu kakaknya sudah tahu tentang hak dan kewajiban bela negara dengan di media di zaman sekarang menggunakan media sosial. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa harus diputerin gitu?